the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke, kameramen, kenapa terlambat? Ya, maaf masih ada kepentingan, Mister. Oke, no problem ya. Saya kedatangan tamu spesial dari Pulau Batam ya. Kepri ya, Kepulauan Riau. Batam itu Kepulauan Riau. Terus siapa namanya? Narasumber saya ini dulu juga sahabat kecil saya yang memang beliau itu orangnya itu cerdas ya kan, terus smart ya, karena masa lalu kan di kampung ya Ustadz ya. Jadi cerdas sebagus apapun juga nggak terekspos kan gitu. Tapi sekarang beliau juga di Batam, beliau sangat famous ya, terkenal sekali ya. Itu gimana Ustadz, kok sampai Ustadz itu tadi saya sudah assalamualaikum. Belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustadz sampai terdampar di Batam itu seperti apa? Ya. Tugas negara atau seperti apa? Ya. Awal-awalnya memang cita-cita itu kepingin hijrah, memperbaiki ekonomi. Ekonomi ya. Oke. Nah, paling target mungkin 2 tahun. Tapi kok cocok? Cocok sampai sekarang. Sampai sekarang. Berapa tahun sampai sekarang? Kurang lebih 20-an tahun lebih. Nah, itu kan. Itu sampai demikian. Sampai beranak cucu ya. Iya, beranak cucu. Beranak cucu. Putra putri berapa? Seluruh putra itu 4, yang Allah kasih hidup itu 3, Ya. yang sudah berumah tangga itu 2. 2. Jadi 2, yang pertama anak 4, yang kedua 2. Jadi udah 6 cucunya ya. 6 cucu. 6 cucu. Oh my god, saya belum punya cucu nih, ya kan? Keren banget. Ustadz Harun juara ya, bintang ya. Karena sekarang Juara sudah banyak cucu. jadi grandpa ya, grandpa alias kakek ya. Kakek. Nenek di mana ada? Nenek ada. Itu nenek bisa disuting, ya. Neneknya malu, ya. Oke, Ustadz Harun Ar-Rasyid di mana itu, di Batam itu aktivitasnya apa? Ya, kalau mengenai aktivitas, karena kita itu hijrah di Kota Batam, awal tahun 99 kita tiba di Kota Batam, itu langsung jadi Menteri Perhubungan. Maksudnya Menteri Perhubungan apa? Ternyata Menteri Perhubungan itu ngangkutin karyawan dari dormitori ke PT dan dari PT ke dormitori. Dormitori adalah tempat istirahat atau rehat atau tempat tidurnya anak-anak di mes, sebetulnya itu kayak Oke. gitu. Dormitory itu mes ya. mes. Bahasa Jepang atau bahasa itu kan apa bahasa Inggris. Bahasa Memang Inggris, asli ininya itu tempat berkumpulnya apa ya, karyawan ya ini tadi. Itu karyawan apa? Karyawan dari berbagai macam perusahaan. Dulu itu banyak perusahaan di Kota Batam, sebagian sudah hengkang. Ada perusahaan yang memproduksi lampu pesawat. Lampu pesawat. Ya. Oke. Kemudian masih banyak lagi, yang terbanyak ya tentang masalah IC. Ya, IC HP dan IC HP terus dan IC yang lain. Iya, laptop ya. Laptop dan seterusnya. Kalau memang Batam itu juga dikenal dengan kota industri kan. Kota industri. Iya. Nah, itu. Dan apa namanya, Batam perkembangan dulu dan kini bisa diceritakan nggak Ustadz? Nah, Batam itu dari tahun 2002. Semenjak saya datang itu masih banyak hutan. Masih banyak hutan. Oh my god, nah, ya. Utang negara. Hutan. Oh, hutan Ya. Forest ya. Forest. Terus ya kan? banyak binatang liar. Banyak binatang liar. Bahkan saya ini datang di situ itu jangankan nyari kontrakan, saya hidup itu di tengah hutan. Oh my god, hidup di tengah hutan. Di tengah hutan. Sekarang di tengah kota. Sekarang bahkan di perumahan dan seluruh kota Batam itu jadi kota. Iya, jadi hutan itu jadi tumbuhan rumah. Jadi hutan itu banyak botak, akhirnya dijadikan
perumahan. Perumahan ya, Perumahan. housing ya. Ya, housing. housing. Kata orang Banyuwangi, housing itu paren. Housing parem kalau bahasa Inggris perumahan. Perumahan ya. Oke, terus saya juga amati Batam itu kayaknya kota mall. Maksudnya apa? Banyak mall Ya. atau Batam itu sehingga dijulukin saking pesatnya dari infrastrukturnya itu sudah sekarang ini baru kurang lebih 2 tahun pelebaran jalan bundaran di mana-mana ya kan. Kemudian juga nanti ada semacam jalan pinggir pantai untuk mengimbangin Singapura yaitu Mengimbangi Singapura. mengimbangin Singapura. mengimitasi atau gimana? Mengimbangin aja karena di situ juga ada kawasan ekonomi eksklusif. Ekonomi Iya, eksklusif. eksklusif, Contohnya iya, tuh. Itu satu wilayah ada di wilayah Sekupang Nagoya itu jalannya pinggir pantai khusus untuk destinasi wisata dan juga ekonomi. Oh, ya kan? destinasi Belum wisata. lagi bicara Apa infrastruktur. Sikupang Nagoya? Ya, Sikupang itu yang saya tahu kan ini penyeberangan kan, harbor itu, kan, ya, itu dulu kota lama. kota lama. Ya, kota lama. Sekarang itu target pemerintah tahun ke depan itu bukan di pinggir pantai, bahkan di pantainya itu jadi satu kebanggaan destinasi wisata juga sebagai jalur untuk ekonomi khusus di dua ekonomi wilayah. khusus Ya, ya, tujuannya ke Singapura ya. ke Singapura. Saling berbagi, Ya, tukar ya, gitu. Ya, menjurus ke pelabuhan Harbour Bay Internasional. Harbor Ya, Bay Nah, Internasional. kemudian infrastrukturnya sekarang itu kalau kita dulu mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu kok sekarang kita ini berada di Kota Batam akan kaget. Kagetnya begitu kenapa? perkembangannya. Begitu pesatnya perkembangan jalan sehingga lampu merah itu banyak yang ditiadakan. Langsung jalur ke kiri langsung di tengah-tengah bundaran. Oh Ini, gitu. tengah-tengah Jadi bundaran. enak nggak ada lampu merah Nggak ada ya. lampu merah sebagian Oke. tapi sudah Itu kayak juga begitu. untuk Ya kan? mempermudah para ini Ya. pengguna jalan ya. Pengguna Karena jalan. begitu istimewanya, begitu eksklusifnya, tapi luas banget mungkin ya. Luas banget. Yang berikutnya kenapa kok dikatakan sampai Batam itu punya julukan kota 1000 ruko, ya kan? Kota 1000 ruko. Ya, maksudnya karena di situ itu kalau kita bandingkan dengan di pulau-pulau lain, misalkan di Pulau Jawa itu baru ada ruko di pinggir-pinggir jalan tertentu atau jalan protokol. Iya. Tapi di Kota Batam setiap gang itu ruko bermunculan. Oh my Ya, God, rukun menarik bermunculan. sekali Nah, itu. Ustadz. Dan ini Ustadz ya, Ustadz kan saya panggil Ustadz karena sumbangsih Ustadz yang saya tahu itu berdakwah kan di sana. Betul. Dan ini barusan Ustadz nyampaikan ada ekonomi, ada bisnis, ada mall itu begitu kompleks dan Ustadz jelaskan secara gamblang Batam itu seperti apa. Nah itu sumbangsih dari Ustadz sebagai Ustadz dengan bisnis dengan pemerintah itu seperti apa. Kan mungkin Ustadz pernah disuruh pidato atau berdakwah di kenegaraan kayak gitu di Batam. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ya di mana? Jadi ada di Pulau Bulang Kebam itu. Pulau Bulang Kebam itu ngisi di mana itu? ngisi dari Batam harus naik kapal Batam 1. Batam Terus 1 ke pulau itu ya, jurusannya ya. Batam 1 itu sebetulnya hanya dikhususkan untuk staf wali kota, tapi saya dijemput oleh Batam 1. Oke. Ya kan? Nah, kemudian kita di sana harus menyampaikan perihal-perihal Tentang dipesan kan. Nanti apa isinya tausiah, gini ya, kan, tausiah tausiah, gini. bab tentang kemasyarakatan ya, sehingga Batam itu kalau dibandingkan dengan masyarakat yang lain karena multiras ya kan, multiras. itu membuat masyarakat Batam lebih cerdas, mohon maaf, kalau dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Oke, termasuk Jawa. Termasuk Maksudnya Jawa. itu kecerdasannya lebih cepat atau Lebih gimana? cepat, lebih Oh cepat, gitu ya. ya. Cara ininya karena memang sosialis yang baik, sosialisasi yang pas kan Ya. seperti itu dengan narasumber atau pembicara-pembicara yang memang mentransfer ke knowledge atau ilmunya itu juga mantap dan jitu kan Ya. seperti itu. Kadang kan orang kan sulit dijelaskan gini masih gak nyambung, sulit dijelaskan ini masih gak nyambung. Itu Batam bagus seperti itu. Batam itu satu misal gini, ya kan.
Saya adalah masyarakat pendatang dan saya ini warga Batam asal dari Jawa. Tidak boleh lagi saya ini warga Jawa, tapi saya warga Batam asal dari Jawa. Iya. Ada warga Batam dari Minang, dari Sumatera Minang, Barat. iya. Ada dari Bugis, ada dari Makassar, ada dari Batak, dari Palembang, dari Oh my Dayak, God. ya dari Kalimantan Barat, Iya. ras Chinese itu kan. Itu ketika mereka berbicara sesama suku otomatis kadang itu menggunakan bahasa daerah masing-masing, dialek daerah masing-masing. Tapi ketika kita ketemu langsung secara umum kita langsung pakai bahasa nasional. Bahasa nasional untuk Begitu nasionalisme saya ya. ketemu orang Jawa kok kebetulan saya dari Banyuwangi, Iya. Jawa Timur, saya langsung menggunakan spontanitas itu bahasa osing kelendi kabari rek. Bahasa osing. Langsung begitu. Oh my God. Itu- Jadi di Batam juga ketemu orang osing di orang sana. osing itu langsung, Halo orang nggak harus osing. diarahkan, Ini harus juga menggunakan narasumber bahasa yang datang dari Batam. Ternyata originally aslinya dari Banyuwangi. Osing. Bisa Iya. dada salam sama orang osing. Halo, dulur-dulur kabeh. Muga-muga sehat, lancar urusane, urusan dunia ya urusan akhirat. Iya. Ya kan? Jadi muga-muga tetap eksis, Iya. ya, tetap semangat. Iya, Riko Iya, kabeh iya. tetep ya, Iya. jamaah pengajian yo, dulur yo, biar mene Riko kabeh itu selamat dunia akhirat. Dunia Kan akhirat. gedigu ya Ustadz yo. Iya. Ya Ustadz, menarik sekali Ustadz. Ada satu lagi yang saya tanyakan Ustadz. Tadi kan ada mall bersama, ada mall apa namanya kota 1000 apa? Ruko. 1000 ruko. Terus banyak suku yang sudah berbaur Ya, jadi betul. satu. Terus perkembangan dulu dan kini. Seperti apa Batam itu? Perkembangan dulu dan kini itu cukup yang masyarakat kota Batam aja itu dari waktu ke waktu. Sebetulnya Batam itu sebelum dipimpin oleh wali kota sekarang itu dulu maju. Tapi sekarang dipimpin oleh Bapak Arudi sekaligus wali kota dan juga sekaligus BP Batam itu pesat sekali. Lebih maju Lebih lagi, pesat lebih sekali, maju ya lagi. kan? Keren ya. Iya. Pak siapa? Pak Rudi. Rudi Muhammad Rudi. Rudi siapa? Sarjana ekonomi. Oke. Haji Muhammad Rudi. Iya, Haji Muhammad Rudi, Rudi, sarjana sarjana ekonomi. ekonomi. Salam dari The Inspirative TV Channel. Iya, Master Iya. Ali. Iya, orangnya Pak Rudi, Ustadz dari Batam, sekarang ada di Jember, masuk di acaranya studionya Master Ali. Ya. Yes. Oke, salam, bravo Pak Rudi. Bravo, Pak Ya. Rudi. Semoga sukses terus. Sukses selalu ya. Oke, semuanya sudah tercakup kayaknya Ustadz. Ya, masih ada satu yang satu mall lagi. bersama. Ya. Mall bersama itu apa sih? Mall bersama itu ternyata satu gedung di situ itu mencakup segala urusan-urusan tentang masalah administrasi, baik kepengurusan motor, rumah, pajak dan seterusnya itu di situ. Oh, mall Iya, bersama mall itu bersama seperti itu maksudnya. Jadi pelayanan, Jadi, pelayanan satu publik. pintu Ya, ya. pelayanan tidak satu pintu, Satu atap. satu atap. Iya, betul, betul. Sehingga ada beberapa kota di Jawa Timur itu berkunjung untuk meniru mencontoh bagaimana di tempatnya itu bisa juga dibikin Seperti itu. mall bersama. Mereka observasi, mereka analisa, mereka riset ya. Iya, mereka Niru Batam. Batam. Oh my God, keren sekali Batam ini. Ya, karena di sana juga banyak orang-orang yang keren yang memang dulunya pelarian sebetulnya ya. Pelarian dari Jawa yang karena di Jawa sudah padat penduduk. Padat, Ya. banyak orang pinter. Iya, banyak orang pinter. Ternyata di Batam bisa tergali lebih pinter lagi. Kan seperti itu. Di Jawa karena banyak orang pinter dan banyak saingannya, terus padat penduduk, akhirnya pinternya malah nggak terpakai. Nggak terpakai. Ya, nggak terpakai. Nah itu kan useless ya. Jokowi bilang, wow Jawa ini memang berapa persen itu penduduknya memang padat di Jawa ya. Zamannya Gus Dur, waktu itu di Australia itu John Howard ya kan. John Howard Howard. itu bilang, Gus, ya apa aku tuku anak-anak Indonesia. Wong kok didol jadi Gus Dur. Karena begitu padatnya di Australia orang itu lah kalau di Indonesia kan 2 anak cukup. Tapi anak di Australia anak ketiga dapat santunan dari pemerintah, Dari pemerintah. 6 juta 1 bulan, ya kan? Anak sampai 20 terus dapat kayak gitu. Itu gak ada orang bikin anak, ya kan? Kayak gitu. Tapi di Indonesia lost control, ya kan? Oke, viewer The Inspirative TV Channel, kita semakin hangat Yes. talking atau discuss with Ustadz Harun Harun Ar-Rasyid. Ar-Rasyid. Orangnya keren kayak koboi ya, sudah datang
jauh-jauh dari Batam ya datang ke The Inspirative TV channel. Inspirative TV See you channel. next time See you with next the same time. Mr. Ali. Iya. Sayonara. Sayonara. I Lain miss waktu. you. Kelendika biare Kelendika besok ketemu biare, dulur. maning. Iya, goodbye. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku manusia biasa yang tak luput dari dosa. Aku manusia biasa yang tak sempurna. Hilafku selalu dan selalu, hilafku hampir setiap